artinya maksud dari Al-Quran itu. Itu yang perlu kita cari. Banyak sekali. Ada yang kalau yang berupa perintah jelas Pak, gitu ya. Aqimus shalah, kamu wajib dirikan salat, kan jelas itu. La taqrabuz zina, jangan sekali-kali kamu lakukan perbuatan yang akan mendekatkan zina. Ya, itu jelas. Tapi kalau cerita, gitu ya, khabariyah, kan banyak. Ada Al-Quran yang bersifat khabariyah. Ada cerita Isra Mi'raj, ada cerita Ashabul Kahfi, ada cerita Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, ada cerita Nabi Musa membelah laut. Nah, mana petunjuknya itu? Nah, ini yang kadang-kadang nggak ketemu. Kita terbuai dengan ceritanya. Nah, contohnya ketika Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya, ya, di satu waktu, ya, kehabisan air, ya, mereka haus, mau minum, air nggak ada. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan, buat airnya, supaya ada air. Tapi ternyata Allah bukan menurunkan hujan, malah diperintahkan wa fadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Ya, pukulkan tongkatmu ke batu itu, dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, Nabi Musa mukulkan tongkatnya ke batu. Lalu kemudian keluarlah air, 12 mata air dari batu yang dipukulkan itu. Sehingga kaumnya meminum dari masing-masing. Sudah tahu masing-masing mata air mana yang mereka minum. Nah, kejadian benar pada masa itu. Ya, benar-benar terjadi. Tetapi lagi-lagi cerita itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Berarti cerita memukulkan tongkat ke batu adalah sebuah petunjuk. Mana petunjuknya? Nah, ini yang kadang nggak ketemu juga. Nah, sekarang kita coba mengumpasnya. Yang satu ini, ya. Pukulkan tongkatmu ke batu. Mana tongkat? Mana batu? Ya. Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau dia nggak pakai tongkat nggak bisa berdiri. Nah, pertanyaannya, yang harus berdiri itu yang mana? Di atas dunia ini yang harus berdiri itu tauhid, Pak. Itu yang harus berdiri. Makanya nabi-nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan tauhid ini. Tauhid ini yang harus berdiri. Ya, mana alatnya? Kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? La ilaha illallah. Ini tongkat. Ya. Kemana dipukulkan? Ke batu. Mana batu? Bukan batu karang atau bukan yang untuk pondasi itu, bukan. Summa qasad qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ternyata batu keras itu ini, Pak, hati kita ini. Udah dikasih tahu ini zikir la ilaha illallah, perintah Rasul, enggak juga mau. Jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Masih nolak juga, keras. Ya. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah langsung yang perintah, masih lalai juga kita. Hati kita enggak ingat Allah, enggak mau mempelajarinya. Keras. Hayya 'ala shalah, dipanggil untuk salat masih berkeliaran di mana-mana. Yang jualan jojong, yang rapatnya jojong gitu. Udah dipanggil hayya 'ala shalah, ayo salat, masih ngorok juga gitu. Keras. Jadi batu keras itu hati kita inilah, Pak. Ya. Nah, batu yang keras ini wadrib bi'asa kal hajar.
Pukulkan tongkatmu ke batu yang keras itu. Nih, tongkat tadi la ilaha illallah, batu keras hati. Bagaimana caranya? La ilaha illallah. Pukulkan dengan keras, dengan kuat. Ini kan enggak dipukul kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kapan pecahnya? Ya. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. Itu metode untuk memukulkan tongkat ke batu biar keluar 12 mata air itu. Ya. Kalau sudah keluar 12 mata air, memancar ke mata, memancar ke telinga, memancar ke mulut, ke pikiran, ke tangan, ke kaki, gitu. Ya. Pasti orangnya akan baik, Pak. Segar dia minum di 12 mata air itu. Tapi kenapa gersang? Gersang mulutnya, ngomel terus, membuli terus, kan gersang. Karena nggak dapat air, Pak. Ya. Gersang tangannya, bansos saja diambil, duit orang malah dikorupsi. Ini kan gersang tangannya, nggak dapat petunjuk. Kenapa? Iya, batu yang keras nggak dipukul. Nah, jadi itu isyaratnya apa? Artinya amalkan zikir la ilaha illallah tadi. Nah, itu salah satu petunjuknya juga. Tapi masih juga nolak gitu. Begini bagana, begini bagano, begitu macam-macam alasan gitu. Ya. Masya Allah. Maka saya bilang tadi, yang terpenting itu ya bukan hanya membaca tulisan Arabnya, membaca ayatnya. Nah, ini yang agak kurang kita lakukan. Kita baru banyak membaca tulisan Arab, jarang membaca ayatnya, sehingga petunjuknya nggak ketemu gitu. Ya, jadi oleh karena itu ya yang harus berdiri itu adalah tauhid. Tongkatnya la ilaha illallah. Dipukulkan di batu yang keras di hati kita ya.